من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik, selanjutnya dari Agus Isdianto di grup Ikhwan 32. Ustadz, semakin maraknya kajian fikih mazhab Syafi'i saat ini, bagaimanakah manhaj salaf dalam belajar fikih, Ustadz? Apakah memilih satu mazhab fikih tertentu dengan tanpa fanatik kepadanya, atau belajar dari kitab-kitab fikih yang meringkas tarjih di dalamnya, Ustadz? Atau ada metode lain, Ustadz? Ya, mazhab fikih itu datang setelah generasi para sahabat, para tabi'in, ya, rahimahumullahu ta'ala. Dan mazhab fikih itu mempermudah pemahaman, metode di dalam memahami. Jadi tatkala aturan ilmu, pembahasan ilmu di kalangan para ulama itu sesuai dengan metode yang berjalan. Ada yang berjalan di penduduk Irak, ada yang berjalan di penduduk Mesir, ada yang berjalan di penduduk Hijaz. Dan sudah ada dari metode-metode yang ditekuni oleh para ulama. Maka seorang itu, dia berguru dari guru, dia mengambil satu metode yang dia bisa membangun malaka ilmiahnya di atas metode tersebut. Apalagi kalau mazhab itu misalnya seperti kita di Indonesia, ya, mazhab Syafi'i, ya bagus mempelajari dan mengkaji buku-buku Syafi'i. Nah, seorang kalau misalnya dia mencampur adukkan mazhab, itu bagi para pemula nggak cocok di dalam metode belajar. Ya. Misalnya orang-orang Syafi'i, ya, itu membahas masalah najis nanti di akhir pembahasan taharah. Kalau apa namanya, orang-orang Hanabila membahasnya di akhir pembahasan taharah. Orang-orang Syafi'i dibahas di depan sebelum tata cara wudhu. Ya. Di sebagian madhab pembahasan jihad ada yang diletakkan di akhir dari bab ibadah, dari meletakkannya di pembahasan muamalah. Iya, pembahasan muamalah. Nah, itu di fikih Syafi'iyah itu umumnya mereka di akhir pembahasan fikihnya itu terkait dengan kitabul etok, di pembebasan budak. Kalau di mazhab Hanabila umumnya mereka akhirnya itu di pembahasan al-iqrar. Ya, jadi ini kadang bolak-balik di dalam mengadukkan, mencampur adukkan. Ini bagi pemula nggak cocok. Karena itu seorang guru yang bijaksana dan seorang penuntut ilmu yang mengerti jalan, dia itu mengambil dengan satu metode. Tapi dia tidak belajar sendiri, belajar dari guru. Nah, guru ini yang memahamkan. Dan dia belajar dari guru yang ahli. Bukan dari guru yang cuma bisa baca kitab saja. Baca kitab itu tidak cukup orang bisa mengajar. Dia harus memahami dari ilmu tersebut, mengambilnya dari guru, tahu tata cara mengkaji, membahas, menganalisa, dan juga dia tahu kadar dirinya. Sebab seorang yang belajar fikih itu kadang dia cocoknya berpegang dengan buku yang dia pelajari dengan dalilnya. Kadang kalau ditanya pembahasan, dia tidak menjawab di luar hal itu. Atau dia cari dari ulama di dalam mazhab itu yang berbicara. Nah, kalau dia sudah meningkat misalnya, dia sudah mengerti pembahasan usul fikih di dalam sebuah mazhab, atau dia tahu pembahasan usul fikih di kalangan para ulama Islam secara umum, kekhususan madhab Imam Syafi'i misalnya, dia di pembahasan ucapan sahabat, apa ketetapan beliau di masalah menyikapi madhabnya penduduk Madinah, apa ketetapan beliau. Ketetapan di dalam madhab itu dilihat
Dan itu di pembahasan usul fikih, dan itu berpengaruh dalam puluhan bahkan ratusan pembahasan. Ya, selain daripada itu ada juga pembahasan-pembahasan terkait dengan hadits, cara memahami hadits, bentuk dari pendalilan di atas riwayat. Ada juga pembahasan-pembahasan tentang usul istidlal, cara para ulama berdalilkan. Ya, karena dalil itu bukan diambil dari teks ayat Al-Quran dan hadits Nabi saja, tapi juga diambil dari maknanya, dan juga diambil dari bagian pembahasan yang berjalan di dalamnya, bentuk-bentuk pendalilan di kalangan para ulama. Ya, dan ini ada ilmunya. Kalau masuk di dalam tarjih, nah itu lebih luas lagi. Nah, harusnya seorang itu lebih banyak menguasai cabang ilmu di dalamnya. Karena bentuk-bentuk tarjih itu lebih dari 100 bentuk. Nah, itu dikuasai oleh orang-orang yang belajar ilmu dengan benar. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.